Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan memulai perkuliahan logika, gitu ya. Kalau sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai rencana pembelajaran semester. Jadi apa saja sih yang akan kita pelajari selama satu semester ini dalam mata kuliah logika. Kemudian sudah kita singgung sedikit juga mengenai apa itu logika, kemudian mengapa kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum harus mengerti tentang logika atau mempelajari logika gitu. Kok kita Fakultas Hukum tapi belajar logika, apa hubungannya Bu? Nah itu nanti kita akan ketahui setelah kita belajar logika selama satu semester ini. Gitu. Nah untuk teman-teman perkuliahan logika ini sendiri untuk semester 1 akan saya selang-seling gitu ya. Jadi nanti ada tatap maya dan ada penyampaian materi seperti ini melalui Sunan gitu. Nah, nanti jika memang memungkinkan kita tatap muka, maka akan saya adakan tatap muka, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan dan sesuai dengan jadwal tatap muka yang telah dirancang oleh prodi gitu ya. Tapi kalau tidak memungkinkan nanti perkuliahan akan saya sampaikan melalui Zoom seperti kemarin. Nah, untuk daftar hadir sendiri atau presensi, mulai hari ini teman-teman mengisi presensi melalui Sunan. Gitu. Jadi nanti teman-teman bisa login Sunan masing-masing untuk mengisi daftar hadir. Dan daftar hadir sendiri itu nanti aktif sesuai dengan jadwal mata kuliah kita. Jadi kalau logika itu berarti jam 8 sampai dengan 9.40 ya. Gitu. Jadi jam 8 sampai 9.40 itu adalah waktu untuk teman-teman mengisi daftar hadir mahasiswa di Sunan masing-masing gitu. Jika memang nanti ada kendala, misalkan Sunan error dan lain-lain, silahkan menghubungi saya dengan menyertakan bukti. Ya teman-teman bisa misalkan screenshot kah atau foto, Bu ini saya sudah masuk tapi error dan lain-lain. Nah, itu nanti bisa langsung menghubungi saya, gitu ya. Nah teman-teman untuk pertemuan kedua ini kita akan masuk pada materi awal gitu ya. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai argumentasi hukum, kemudian penalaran dan lain-lain, kita harus tahu dulu logika itu apa sih gitu dasarnya. Logika itu apa, pengertiannya apa, bagaimana tiba-tiba muncul logika. Nah, itu nanti kita akan bahas pada pertemuan ini. Jadi pada pertemuan kedua ini ada beberapa materi pokok yang akan saya sampaikan, yakni mengenai istilah dan pengertian, kemudian unsur, hukum dasar, objek, sejarah perkembangan dari logika itu sendiri, tujuan dan manfaat logika, dan terakhir nanti kita akan membahas mengenai pengertian filsafat dan hubungannya dengan logika. Kenapa filsafat, Bu? Gitu, karena logika ini merupakan bagian dari filsafat. Jadi mungkin untuk teman-teman semester 1 masih belum memahami juga gitu filsafat itu apa sih gitu. Nah, nanti kita akan singgung sedikit pengertian dari filsafat dan nanti hubungannya dengan logika apa gitu. Nah, sebelum pada istilah dan pengertian, di sini saya mengutip pendapatnya dari Hansen sendiri dalam bukunya Legal Method, Skill and Reasoning yang menyatakan bahwa logika ini itu tuh dibutuhkan untuk pemahaman hukum dalam rangka menemukan, mengungkapkan, menguji akurasi, dan menjustifikasi asumsi-asumsi atau makna-makna yang tersembunyi dalam peraturan atau ketentuan hukum yang ada berdasarkan kemampuan rasio akal budi manusia. Gitu. Jadi jelas dalam hal ini Hansen ingin menyampaikan bahwa logika ini penting ketika kita melihat peraturan atau ketentuan hukum gitu ya. Untuk apa? Untuk menemukan, mengungkapkan, dan menjustifikasi makna yang tersembunyi dalam peraturan atau ketentuan hukum itu sendiri gitu. Jadi misalkan ada sebuah pasal gitu ya, misalkan katakanlah pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan gitu. Nah, di sini dibutuhkan logika.
logika ini dibutuhkan untuk apa? Mengungkapkan dan menemukan makna dari pasal tersebut sendiri gitu. Jadi ketika ada suatu pasal, bunyi pasal tersebut, nah kita itu berpikir menggunakan akal budi gitu, menggunakan logika. Sebenarnya apa sih makna dari pasal ini? Intinya itu apa? Nah, ini kita sampai pada kemudian itu sampai pada kesimpulan bahwa oh ketika kita merampas nyawa orang lain itu berarti pembunuhan dan ada sanksi. Nah, Hansen ini menyampaikannya dengan jelas gitu ya. Mungkin bisa dimengerti ya teman-teman. Kemudian kita masuk pada istilah dan pengertian. Di sini saya menyampaikan ada tiga secara etimologis, logika itu berasal dari tiga kata ini. Yang pertama bahasa Yunani, yang logikos disebut logikos ya, yang berarti berhubungan dengan pengetahuan, berhubungan dengan bahasa, gitu ya. Kenapa bahasa gitu? Karena biasanya logika itu kan ada pada akal budi atau berpikirnya manusia gitu ya. Yang itu akan dirangkai dalam suatu kata, ya kata atau bahasa gitu. Kemudian dalam bahasa Latin, logos atau logia berarti perkataan atau sabda. Sedangkan terakhir ini bahasa Arab, mantik itu berarti ilmu bertutur benar. Gitu. Jadi logika itu ilmu bertutur benar. Gitu. Jadi kalau kadang ada kalimat berpikir logis gitu kan, berpikir benar gitu. Nah, pengertiannya sendiri gitu ya dalam beberapa literatur mengatakan bahwa logika berarti mengenai sesuatu yang diutarakan, mengenai suatu pertimbangan akal, mengenai kata atau yang berkenaan dengan ungkapan lewat bahasa. Jadi logika itu awalnya itu mulai dari pertimbangan akal. Jadi dari pikiran gitu. Rangkaian pikiran dalam manusia yang kemudian itu diungkapkan melalui bahasa. Jadi logika itu memang berasal dari pikiran-pikiran kita ketika menangkap sesuatu, kemudian nanti pada kesimpulan yang akan kita ungkapkan melalui bahasa gitu ya. Jadi secara sederhananya itu seperti itu. Nah, ini beberapa pendapat dari ahli gitu ya. Ada David Stewart dan Jean Blocker itu mengatakan bahwa logika itu thinking about thinking. Berpikir tentang berpikir gitu. Jadi logika itu berpikir, mengolah akal budi manusia untuk berpikir. Apa sih itu? Apa sih maknanya ini gitu. Apa maksudnya dari kalimat ini gitu, apa maksud dari kata-kata ini gitu. Nah, kemudian Peterson itu merumuskan logika sebagai aturan tentang cara berpikir lurus gitu, atau cara berpikir benar. Jadi logika itu aturan tentang cara berpikir benar. Oh, kalau misalkan kita menangkap suatu kata gitu ya yang kemudian masuk ke dalam pikiran kita, nah itu gimana sih kita untuk kemudian menyampaikan itu dengan benar gitu. Jadi logika itu mengolah itu kemudian berpikirnya itu benar gitu, tidak sesat berpikir kayak gitu. Kemudian untuk beberapa pengertian dari beberapa ahli ini bisa dibaca sendiri dan kemudian pada literatur lain gitu ya. Selanjutnya dari pengertian logika tadi, kita bisa menemukan unsur. Gitu. Logika itu menghendaki pemikiran yang tepat. Gitu. Pemikiran yang tepat untuk menentukan aturan-aturan bentuk pemikiran yang tepat. Logika menganalisis pemikiran manusia. Gitu. Jadi jelas tadi, logika itu berpikir. Logika itu tentang berpikir akal budi manusia. Bagaimana sih berpikir yang benar gitu. Kalau orang kadang mengungkapkannya gimana berpikir yang logis gitu. Nah, unsur-unsur pokok pemikiran manusia ini itu ada 3. Pengertian, keputusan, dan kesimpulan. Pengertian dinyatakan dalam term atau kata-kata.
keputusan dinyatakan dalam kalimat, kesimpulan dinyatakan dalam pembuktian gitu. Nah, sebagai contoh kita akan mencoba menganalisis kalimat saya tidak dapat masuk kuliah karena sakit gitu ya. Nah, ini dalam unsur-unsur dalam kalimat tersebut terdapat unsur, kita bisa membedahnya dalam unsur-unsur logika gitu ya. Bahwa pengertian itu pekerjaan pikiran yang pertama adalah mengerti kenyataan atas dasar pengetahuan keinderaan yang dinyatakan dalam kata-kata. Jadi, awalnya itu kita harus paham dulu, kita sudah menangkap kata-kata di dalamnya situ. Perkuliahan, sakit, hadir. Saya tidak dapat menghadiri perkuliahan karena sakit. Jadi kita sudah menangkap kata-kata, oh ada perkuliahan, ada sakit, ada kehadiran. Di sini kan kita ketika mendengar kalimat itu kan sudah menangkap kata-kata itu kan. Nah, kemudian dan itu sudah masuk ke dalam pikiran kita gitu. Kemudian yang kedua, keputusan menyatakan hubungan yang ada antara pengertian-pengertian yang telah ditangkap. Jadi tadi ada, setelah kita mendengar kalimat itu, kemudian kita sudah menangkap beberapa kata yaitu perkuliahan, sakit, hadir gitu ya. Nah, kemudian kita akan menghubungkan antara pengertian-pengertian tersebut. Hubungannya apa? Oh, saya sedang sakit. Saya tidak dapat mengikuti perkuliahan. Gitu ya. Pernyataan yang demikian ini disebut disebut sebagai keputusan. Jadi hubungannya apa sih kalau saya sakit? Saya tidak bisa masuk kuliah, gitu. Saya tidak bisa hadir kuliah, gitu ya. Dan kemudian dari kata, kemudian kita tangkap dari kalimat, kemudian kita tangkap pengertian itu dalam kata-kata, kemudian kata-kata itu kita hubungkan yang itu merupakan suatu unsur keputusan ya, kita hubungkan. Jadi kalau misalkan ada perkuliahan, ada sakit, ada hadir, hubungannya apa? Oh, kalau saya sedang sakit, saya tidak dapat ikut kuliah gitu. Yang kemudian kita sampai kepada kesimpulan bahwa kesimpulannya ini saya akan mengirim surat pemberitahuan bahwa saya sedang sakit sehingga tidak dapat mengikuti perkuliahan. Nah, kesimpulan ini dinyatakan dalam pembuktian. Jadi kalau tadi sudah ada kalimat saya tidak dapat menghadiri perkuliahan karena sakit, kata-kata yang kita tangkap sudah ada. Perkuliahan, sakit, kehadiran. Keputusan kita menghubungkan dari kata-kata itu. Oh, ketika saya sedang sakit, saya tidak dapat mengikuti perkuliahan. Nah, kemudian sampai pada kesimpulan yang terakhir, unsur terakhir, yang itu harus dinyatakan dengan pembuktian. Kalau kamu sakit dan tidak dapat hadir perkuliahan, apa yang harus kamu buktikan? Surat keterangan sakit. Nah, itu pembuktiannya, kesimpulannya pada itu. Nah, itu unsur-unsur dari logika. Jadi mulai dari menangkap kata, kemudian menghubungkan kata-kata itu, kemudian dibuktikan gitu. Itu unsur dari logika. Mungkin sampai sini jelas ya teman-teman. Jadi ketika kita menangkap kata, kemudian menghubungkan kata-kata tersebut gitu ya dalam suatu keputusan, itu kan ada dalam pikiran, belum tentu diucapkan. Jadi kita itu merangkainya dalam pikiran, belum tentu diucapkan gitu kan, sampai pada kesimpulan. Nah, itu kita ketika sudah mencapai kesimpulan, nah pikiran kita berhenti. Oh, saya sakit, tidak dapat hadir. Nah, buktinya apa? Saya mengirimkan surat keterangan sakit atau surat pemberitahuan. Nah, itu setelah sampai pada kesimpulan, pikiran kita akan berhenti. Oh, sudah selesai. Gitu. Kemudian masuk pada hukum dasar logika. Ketika kita berbicara hukum dasar logika, saya di sini mengutip dari pendapatnya John Stuart Mill gitu ya, bahwa hukum dasar logika itu beliau menyampaikan ada 4. Ya, ini hukum identitas.
Hukum identitas itu menegaskan bahwa sesuatu itu adalah sama dengan dirinya sendiri. P sama dengan P. Itu jelas. Jadi hukum identitas itu mutlak. P sama dengan P. Sesuatu itu sama dengan dirinya sendiri. Gitu. Kemudian hukum kontradiksi yang menyatakan bahwa sesuatu pada waktu yang sama tidak dapat sekaligus memiliki sifat tertentu dan juga tidak memiliki sifat tertentu itu. Jadi tidak mungkin P itu sama dengan Q dan sekaligus P itu bukan Q. Gitu. Kemudian hukum tiada jalan tengah, sesuatu itu pasti memiliki suatu sifat tertentu atau tidak memiliki sifat tertentu atau tidak ada kemungkinan lain. Bisa jadi P sama dengan Q atau P bukan sama dengan Q. Jadi kalau yang kontradiksi tadi nggak mungkin P itu sama dengan Q gitu. Tidak mungkin P itu sama dengan Q. Tapi ketika kita berbicara hukum tiada jalan tengah, bisa jadi P itu sama dengan Q, bisa jadi P itu bukan sama dengan Q. Kemudian untuk yang terakhir, hukum cukup alasan menjelaskan bahwa jika terjadi perubahan pada sesuatu, perubahan itu haruslah berdasarkan alasan yang cukup. Berarti tidak ada perubahan yang terjadi dengan tiba-tiba atau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi jelas, tidak ada sesuatu yang tiba-tiba muncul, harus ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini mengenai hukum dasar logika. Kemudian kita masuk pada ruang lingkup atau objek logika, di mana di sini objek logika itu dibedakan menjadi dua, yakni objek material dan objek formal. Ketika kita berbicara mengenai objek material, ini objek material adalah objek yang ditinjau atau dipandang menurut sesuatu aspek, gitu ya. Jadi hal yang diselidiki, yang dipandang atau disorot oleh disiplin ilmu, gitu. Jadi ketika kita berbicara mengenai objek material, kita lebih kepada apa sih hal yang diselidiki, dipandang, atau disorot oleh disiplin ilmu. Kemudian berbicara mengenai objek yang kedua, yakni objek formal. Objek formal mencari jawaban bagaimana manusia dapat berpikir dengan semestinya, itu keseluruhan pemikiran. Jadi cara, patokan-patokan, atau hukum berpikir sahih. Ini objek formalnya. Jadi ketika kita berbicara objek material, itu kan apa yang disoroti? Yang disoroti di sini apa? Yaitu akal budinya. Gitu. Kemudian ketika kita berbicara formalnya, itu gimana caranya dia berpikir? Gitu. Caranya dia berpikir, nah itu objek formal. Kemudian masuk pada sejarah perkembangan. Ketika kita berbicara sejarah perkembangan, ini sejarah cukup panjang ya teman-teman. Tapi di sini saya ingin menyampaikan ada 3 pengelompokan sejarah yang saya kelompokkan gitu ya. Tapi teman-teman nanti bisa baca literatur lain, yaitu sejarah logika itu cukup kompleks juga gitu ya. Jadi dari mulai Yunani dan lain-lain gitu. Nah, di sini saya mengelompokkan dalam 3 bagian sejarah, yaitu zaman Yunani, zaman Islam, dan nanti perkembangan di Barat gitu. Nah, zaman Yunani sendiri tokohnya ada Aristoteles, Theopratus, dan Porphyrius gitu. Aristoteles sendiri membagi ilmu pengetahuan dalam 3 golongan, yaitu ilmu pengetahuan praktis, produktif, dan teoritis. Jadi logika pada masa itu dikenal dengan nama analitika dan dialektika. Jadi analitika dan dialektika. Jadi lebih pada analisis gitu ya, dan dialek. Dialek itu kan lebih pada pengertian atau kata-kata gitu ya, bahasa gitu.
Kemudian Theopratus sendiri mengembangkan aliran peripatetik di antara berbicara tentang pengertian yang mungkin dan sifat asasi dari setiap kesimpulan. Gitu. Jadi ketika ada suatu kesimpulan gitu ya, suatu kesimpulan itu kan bisa melalui pembuktian gitu. Nah, itu kita berbicara pengertian yang mungkin. Yang mendasari itu apa? Gitu. Nah, itu Theopratus. Kemudian pada zaman Islam, ini tokoh-tokohnya sebagai berikut. Nah, ini perkembangan kajian logika pada zaman Islam banyak diwarnai dengan kegiatan menyalin dan mengadopsi karya Aristoteles. Jadi memang Aristoteles ini dia sudah mengembangkan logika itu dalam hal analitika dan dialektika tadi, dan pada masa Islam ini lebih mengembangkan pada pengertian tersebut gitu. Dan selanjutnya Al-Khawarizmi itu sebagai contoh, dia menyampaikan bahwa berpikir logika ini dalam menyusun dan menciptakan aljabar gitu. Sedangkan Ibnu Sina menghasilkan karya yang bernama Ashifa. Jadi nanti teman-teman bisa baca kembali ya untuk sejarah ini. Saya kalau untuk sejarah ini saya coba untuk menjelaskannya singkat saja. Kemudian perkembangan logika di barat, tokoh-tokohnya sebagai berikut. Petrus Hispanus ini menyusun pelajaran logika dalam bentuk sajak yang dikumpul menjadi satu dan dikenal dengan sebutan sumulae gitu. Jadi ketika perkembangan logika di barat ini, logika ini sudah dimasukkan ke dalam pelajaran gitu. Jadi sudah muncul konsep logika ini dalam bentuk sajak gitu ya, dikumpulkan menjadi satu. Jadi sudah ada pembukuan sudah disusun gitu secara tertulis gitu. Itu logika. Kemudian John Stuart Mill mempertemukan kajian tentang sistem induksi dan deduksi. Nah, nanti kita juga akan mempelajari mengenai penalaran induksi dan deduksi itu seperti apa gitu ya. Nah, itu John Stuart Mill itu sudah mempertemukan kajian itu. Ada perkembangan logika di barat. Kemudian Leibniz menganjurkan mengganti pernyataan dengan simbol-simbol agar sifatnya lebih umum dan mudah dianalisis. Ini Leibniz tuh mengatakan bahwa pernyataan itu harus diganti dengan simbol-simbol gitu. Kemudian John Venn melahirkan diagram Venn. Mungkin teman-teman sudah pernah baca atau mendengar gitu ya, diagram Venn untuk menggambarkan hubungan dan memeriksa sahnya penyimpulan dari silogisme gitu. Jadi kita juga nanti akan mempelajari mengenai silogisme. Jadi silogisme itu ketika ada pernyataan satu, ada pernyataan dua, kesimpulannya apa gitu. Nah, nanti itu John Venn itu membuat diagram Venn yang menggambarkan hubungan itu. Jadi dari premis 1, premis 2, kemudian pada kesimpulan. Nah, itu hubungannya apa dan bagaimana itu bisa kesimpulan itu sah untuk menjawab dari premis pernyataan 1 dan pernyataan kedua. Kemudian kita masuk pada tujuan dan manfaat logika. Kita ketika berbicara mengenai tujuan dan manfaat logika, terlebih dahulu kita harus memahami bahwa memang belajar logika ini adalah agar dapat berpikir dengan lurus dalam usaha mencapai kebenaran dan menghindarkan kesalahan dan kesesatan gitu ya. Jadi jelas sebenarnya ketika kita belajar logika itu kita berusaha untuk berpikir lurus atau benar gitu, untuk terhindar dari kesalahan atau kesesatan gitu. Jadi kita gimana sih kita agar berpikir benar gitu. Nah, itu sebenarnya tujuan dari logika itu sendiri. Nah, logika itu mengantarkan kepada berpikir benar lepas dari berbagai prasangka, emosi, dan keyakinan manusia. Jadi ketika kita berpikir logika, itu kita berusaha untuk berpikir
netral, tidak dipengaruhi oleh prasangka, tidak dipengaruhi oleh emosi dan keyakinan masing-masing individu gitu. Jadi netral ketika kita berpikir logika. Kalau teman-teman mungkin yang sering diucapkan orang adalah berpikir logis gitu, ayo kita berpikir logis gitu. Jadi berpikir logika itu harus berpikir benar, yang itu tidak dipengaruhi oleh prasangka, emosi dan keyakinan masing-masing individu. Jadi harus netral gitu. Kemudian tujuan yang ketiga, logika ini mendidik manusia berpikir objektif. Tadi seperti sebelumnya saya sampaikan juga, netral, kemudian ini berpikir objektif, tegas dan berani sebagai suatu sikap yang dibutuhkan dalam segala suasana dan tempat. Jadi ketika kita berpikir netral atau objektif tadi, itu sebagai suatu sikap yang dibutuhkan dalam segala suasana dan tempat gitu. Jadi berpikir objektif atau netral tadi itu harus dalam segala suasana dan tempat. Itu jelas ya di sini tujuan logika. Jadi kita harus belajar logika itu tujuannya untuk berpikir lurus, benar, untuk menghindarkan dari kekeliruan atau kesesatan berpikir gitu. Kemudian jelas bahwa logika itu mengantarkan pada kita berpikir itu jangan sampai dipengaruhi oleh emosi, prasangka dan juga keyakinan dari masing-masing kita gitu. Kemudian berpikir netral atau objektif tadi itu harus dalam segala suasana dan tempat. Itu tujuan dari logika. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai manfaat dari logika sendiri, manfaat logika ini bisa membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Jadi jelas, jadi ketika kita bisa belajar logika, manfaatnya kita bisa berpikir rasional, kita bisa berpikir benar, kita bisa berpikir lurus gitu. Jadi pikiran kita itu tidak yang kemana-mana kemudian salah gitu, sesat berpikirnya gitu ketika kita belajar logika. Kemudian meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif gitu. Jadi ketika kita belajar logika kita akan mengolah pikiran kita gitu ya. Kita mendengar suatu kalimat, kita menangkapnya dalam kata-kata, kemudian kan kita akan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif gitu. Jadi kok bisa ya kalimat, kita mendengar suatu kalimat kemudian menangkap kata, kita akan berpikir, oh ini hubungannya apa ya, hubungan dari kata A, B, C ini apa, kemudian sampai pada kesimpulan. Nah itu kan kita mengolah pikiran kita. Kemudian menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir tajam dan mandiri. Jadi ketika kita menggunakan logika, kita akan berpikir tajam dan mandiri. Ini maksud dari kalimat ini apa? Hubungan antara kata satu dan yang lainnya ini apa? Nah itu kan kita berpikir tajam gitu. Yang tentunya pikiran itu adalah pikiran yang rasional dan lurus atau benar. Gitu. Kemudian manfaat yang keempat, mendorong untuk berpikir sendiri dengan sistematis gitu. Jadi ketika kita sudah memahami logika, menggunakan logika dalam pikiran kita, itu pikiran kita akan lebih sistematis. Jadi tidak sekedar debat kusir. Biasanya orang tuh mengatakan tidak sekedar debat kusir gitu. Jadi kalau misalkan kita mendengar suatu permasalahan, menangkap kalimat itu atau permasalahan itu dalam kata-kata, kemudian mengungkapkannya dalam bahasa yang sembarang gitu ya. Kalau kita sudah paham logika, itu tidak akan terjadi. Karena kita sudah merangkainya dalam pikiran kita secara sistematis gitu. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kemampuan analisis terhadap suatu kejadian. Jadi tadi kita berpikir logika, kita berpikir secara tajam gitu, meningkatkan kemampuan kita berpikir tajam, itu kan
juga akan meningkatkan kemampuan analisis kita. Tidak hanya sekedar, oh terjadi, misalkan kasus-kasus yang terjadi itu disahkannya RUU Cipta Kerja kemudian menimbulkan demo gitu. Kita tidak hanya akan berpikir oh ya memang itu menangkap kata-kata disahkan RUU kemudian demo gitu. Kita tidak akan menangkap itu sebagai suatu permasalahan yang oh ketika kita tidak setuju dengan undang-undang itu kemudian kita bisa demo gitu kan, tidak. Jadi kita analisis suatu kejadian tersebut dengan benar. Kemudian yang terakhir, kita berbicara mengenai filsafat dan hubungannya dengan logika. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya filsafat logika ini kan berhubungan dengan atau merupakan bagian dari filsafat gitu. Namun ada beberapa literatur atau pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya logika ini bukan merupakan cakupan dari filsafat atau terpisah dari filsafat gitu. Nah, secara sederhana berpikir filosofis itu adalah berpikir secara kritis, mendalam sampai akar-akarnya serta dapat dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kalau teman-teman biasanya mendengar bahwa filsafat, orang berpikir filsafat itu dikatakan orang yang berpikir gila gitu. Karena apa sih orang kok ada kalimat orang manusia haus, manusia harus minum gitu. Itu kan kalau misalkan kita berpikir filosofis, kenapa orang harus minum ketika haus? Nah itu kan dicari jawabannya. Kenapa orang harus minum ketika haus? Nah itu kan berpikir filosofis. Kalau orang biasa pasti orang haus ya minum gitu. Tapi kalau kita berpikir filosofis, kenapa kita harus minum ketika haus? Kenapa kita tidak makan ketika haus gitu? Itu kan berpikir kritis sampai dengan akar-akarnya gitu. Jadi berpikir kenapa hubungan antara ketika kita haus kita harus minum gitu. Kenapa seperti itu? Nah, itu kan berpikir filosofis. Nah, dari pengertian berpikir filosofis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan logika dan dalam berpikir filosofis menduduki peranan sentral. Gitu. Jadi kalau misalkan dalam beberapa literatur mengatakan bahwa logika merupakan bagian dari filsafat, nah ini logika itu mendasari pikiran filosofis gitu. Logika itu sebagai dasarnya berpikir filosofis. Nah, di sini beberapa para filosof itu terutama filosof klasik gitu ya tidak memperkenalkan logika dalam bangunan konsep yang dia bangun gitu. Jadi ada beberapa filosof klasik yang dia tidak memasukkan logika dalam konsep filosofisnya gitu. Jadi logika itu bukan merupakan dasar untuk berpikir filosofis gitu. Seperti Aristoteles, meski membuat karya tentang dasar-dasar logika, dia berpendapat bahwa logika bukan termasuk bagian dari filsafat. Jadi logika ini tidak mendasari filsafat atau bukan bagian dari cabang filsafat gitu. Tapi merupakan bagian sebelum dari filsafat itu sendiri. Logika adalah sebuah persiapan sebelum memasuki dunia berpikir secara filosofis. Jadi di sini Aristoteles itu mengatakan logika itu terpisah dari filosofis, filsafat gitu ya. Dan logika itu sudah ada sebelum kita memasuki berpikir secara filosofis. Itu yang disampaikan oleh Aristoteles. Kemudian dalam perjalanannya itu ditemukan bahwa logika ini tidak hanya sebagai ilmu persiapan sebelum memasuki dunia filsafat,
tetapi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari filsafat. Mengapa demikian? Karena sebelum kita berpikir filosofis, tentu kita mengolah pikiran itu dalam suatu logika gitu. Kita menggunakan logika untuk berpikir filosofis. Kenapa orang harus minum ketika haus? Nah, itu kan kita mengolah dulu dalam pikiran kita. Kita menangkap itu dalam kata-kata, kemudian ada ada keputusan, hubungan dari kata-kata itu, kemudian kita sampai pada kesimpulan atau pembuktian yang itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ada logika di sini dulu sebelum kita berpikir filosofis. Gitu. Logika itu mendasari pikiran filosofis. Gitu. Lebih lanjut, perkembangan filsafat juga kemudian menjadikan logika sebagai ilmu cabang dari filsafat. Gitu. Jadi tapi pendapat ini sendiri pun masih pro kontra gitu. Ada yang setuju bahwa memang logika ini bagian dari filsafat, tapi ada yang mengatakan logika ini terpisah dari filsafat gitu. Namun kita bisa mengatakan bahwa logika ini memang mendasari atau bagian yang tidak terpisahkan dari filsafat. Karena ketika kita berpikir filosofis, itu tentu kita harus merangkainya atau mengolah itu dalam suatu pikiran atau logika. Gitu. Kita ada logika dulu untuk berpikir pada sampai kita berpikir filosofis. Gitu. Nah, ada yang dalam beberapa literatur mengatakan bahwa logika ini sebuah cabang filsafat yang praktis. Praktis di sini berarti logika dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi logika itu cabang filsafat yang praktis. Gitu. Jadi ketika kita berbicara atau berpikir filosofis gitu itu kan kompleks ya. Kenapa orang bisa minum ketika haus? Itu kan kita berpikirnya kan kritis, kompleks, filosofis sekali gitu. Nah, logika ini cabang ilmu filsafat yang lebih praktis. Jadi lebih praktis pada kesimpulannya. Ya orang kalau misalkan haus ya minum, kalau dia tidak minum berarti dia nanti dehidrasi. Dan itu lebih praktis gitu. Nah, logika sendiri lahir bersama-sama dengan lahirnya filsafat di Yunani. Itu dari hubungan dari filsafat dan logika. Jadi teman-teman, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kedua ini. Jadi kita sudah tahu tentang istilah dan pengertian logika. Jadi kita sudah logika itu apa sih? Ya sesuatu yang diutarakan. Nah, sebelum kita mengutarakan sesuatu lewat bahasa atau kalimat itu sendiri, nah itu kita mengolahnya dalam pikiran kita gitu. Kemudian kita sudah tahu juga unsur-unsur dari logika. Kemudian kita sudah berbicara mengenai manfaatnya apa sih, tujuannya apa ketika kita belajar mengenai logika, ketika kita memiliki kerangka berpikir menggunakan logika, tujuannya apa dan manfaatnya apa sudah kita bahas. Kemudian hubungannya dengan filsafat dan logika gitu. Mungkin untuk pertemuan kedua ini cukup sampai di sini. Teman-teman, apabila ada pertanyaan atau mungkin materi yang belum jelas, bisa langsung ditanyakan kepada saya melalui grup WhatsApp atau bisa chat personal ke saya gitu ya. Atau mungkin masih bingung dengan logika yang disampaikan Bu Lia ini apa sih gitu, saya masih bingung Bu, dan atau mungkin ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Karena ketika kita berbicara mengenai logika, ketika kita berbicara mengenai filsafat gitu ya, itu kan bukan suatu cabang ilmu hukum yang bisa kemudian kita jelaskan gitu ya, kita jelaskan secara ini pasal. Kalau misalkan kita berbicara cabang ilmu hukum, kita bisa pasal, kita bicara teori, itu kan jelas. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai logika, filsafat, itu kan cara berpikir manusia gitu ya. Jadi sedikit rumit dan sulit gitu. Jadi untuk mahasiswa semester 1 sendiri sebenarnya memang ini
mata kuliah yang cukup berat gitu ya. Jadi makanya dulu itu masuk dalam kurikulum semester 5, kemudian semester 3, dan sekarang semester 1. Tujuannya apa? Agar teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum pertama masuk Fakultas Hukum dia sudah bisa berpikir logis, menggunakan logika dalam berpikir, yang kemudian itu nanti akan sampai pada argumentasi hukum yang benar gitu. Jadi ketika kita berbicara atau kita menyampaikan kesimpulan gitu, itu harus didasarkan pada pertanggungjawab yang bisa dipertanggungjawabkan, pikiran yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak sekedar kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum itu hanya bisa debat kusir gitu. Kita bisa debat tapi dengan menggunakan tadi logika, dengan bukti-bukti atau analisis yang benar. Kita tidak sesat untuk berpikir gitu. Nah, mungkin sampai sini perkuliahan pertemuan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan penjelasan yang kurang tepat dari saya. Teman-teman juga bisa melihat materi lain dari Pak Suyoto dari kelas lain sebagai bahan belajar, dan juga referensi-referensi lain yang bisa teman-teman baca gitu ya, baik dari jurnal, buku, dan lain-lain. Silahkan kumpulkan referensi sebanyak-banyaknya gitu. Jadi cukup sampai sini mata kuliah perkuliahan logika pada pertemuan kedua ini. Untuk minggu depan perkuliahan juga akan saya sampaikan melalui Sunan seperti ini, dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir mahasiswa di Sunan gitu. Jadi saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.